Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya membawakan tema berdoa dan pekerjaan Allah. Firman Allah dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 mengatakan, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Dan yang selanjutnya dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku mengingatkan, supaya kaum Israel meminta kepadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Puji Tuhan saudara-saudari, pekerjaan Allah mempunyai satu hukum, mempunyai satu prinsip. Meskipun Allah bisa menurut kehendaknya melakukan sesuatu, tetapi Dia tidak sembarangan melakukannya. Dia pasti melakukannya menurut hukum dan prinsip yang telah ditetapkannya. Allah melampaui segala hukum dan prinsip. Dia adalah Allah. Dia boleh mengikuti maksudnya sendiri melakukan sesuatu. Tetapi saudara-saudari, dalam Alkitab kita nampak satu hal yang sangat menakjubkan. Meskipun Allah itu besar, Allah itu agung dan bisa melakukan sesuatu menurut maksudnya sendiri, namun Dia justru melakukan menurut hukum. Saudara-saudari, lalu apakah prinsip Allah bekerja? Allah bekerja berdasarkan satu prinsip utama, yaitu menghendaki orang berdoa. Dia menghendaki orang dalam doa bekerja sama dengannya. Firman Allah dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-37 sangatlah menakjubkan. Allah berfirman, Dia mempunyai satu kehendak, yaitu akan membawa orang Israel banyak seperti lautan manusia. Ini adalah ketentuan Allah, yang Allah tentukan pasti akan dilakukannya. Tetapi saudara-saudari, Allah masih menunggu, tidak bisa segera melakukannya. Allah menunggu apa saudara-saudari? Allah berkata, aku menginginkan supaya kaum Israel meminta dariku apa yang hendak aku lakukan bagi mereka. Di sini kita bisa nampak saudara-saudari, meskipun Allah sendiri telah berketetapan melakukan satu perkara, tetapi Dia tidak bisa segera melakukannya. Dia masih menunggu orang mengatakan setuju baru melakukannya. Sebagai contohnya saudara-saudari, kehendak Allah itu seperti kereta api dan doa kita seperti rel. Kereta api bisa pergi kemana saja, tetapi hanya bisa berjalan di atas rel. Kekuatan kereta api memang sangatlah besar. Ia bisa pergi ke utara, selatan, timur, dan barat. Tetapi hanya bisa mencapai tempat yang sudah ada relnya. Allah bukan tidak mempunyai kekuatan, tetapi Dia terkendali oleh doa manusia. Doa yang berharga adalah doa yang membuka jalan bagi kehendak Allah. Sebab itu saudara-saudari, kalau kita tidak memikul tanggung jawab berdoa, kita akan menghalangi kegenapan kehendak Allah. Bagaimanakah caranya kita membangun rel untuk kehendak Allah? Jawabannya ada dalam surat Efesus 6 ayat yang ke-18 dengan jelas mengatakan firman Allah, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Puji Tuhan saudara-saudari, kita harus memohon Tuhan menjadikan kita orang yang setia dalam berdoa. Kita hanya bisa melakukan satu perkara, yaitu mendoakan pekerjaan yang Allah kehendaki. Karena kesehatian kita dengannya, maka Allah segera merampungkannya bagi kita.